Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Avelina Kristiani, NIM 19930148, Program Studi Akuntansi 2019 Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Nah, dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Kita masuk ke materi inti, tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System. Sistem ini adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS menghapus rasa bosan saat melakukan transaksi operasional sekaligus mengurangi waktu, meskipun orang masih harus memasukkan data ke sistem komputer secara manual. Transaction Processing System merupakan sistem tanpa batas, jadi memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Seperti contohnya yang pertama yaitu membuat pernyataan konsumen, seperti cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Contoh yang kedua yaitu dapat memperbaharui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu Decision Support System. Sistem ini merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau information search yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Sebagai contohnya, untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir. Yang ketiga yaitu Office Automation System. Sistem ini adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Awalnya, penggunaan Office Automation atau otomatisasi kantor hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja, namun saat ini penggunaannya sudah menyebar hingga kalangan perkantoran. Contohnya yaitu Fax Information Service. Nah, informasi ini mirip dengan Voice Information Service. Yang keempat, ada Knowledge Work System. Sistem ini mendukung para pekerja ilmuwan dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikan ke organisasi atau masyarakat. Sebagai contohnya yaitu email dan teleconferencing. Yang kelima, ada Expert System. Sistem ini adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Expert System tidak untuk menggantikan kedudukan seorang pakar, tetapi untuk memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman pakar tersebut. Nah, sebagai contohnya yaitu sistem pakar yang bertindak sebagai asisten penjual di agen komputer yang membantu pelanggan memilih komputer yang sesuai dengan kebutuhannya. Tipe yang terakhir yaitu
Manajemen Information System. Manajemen Information System mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Sistem ini menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Sebagai contohnya yaitu, misalkan dari satu kota terdapat banyak Alfamart, namun hanya Alfamart pusat yang berada di kota itu yang memiliki manajemen information system, sedangkan Alfamart yang lain atau cabangnya hanya memiliki decision support system. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang tipe-tipe sistem informasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.